muda yang berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Dan hari ini juga tidak kalah menarik karena di depan saya juga ada seorang entrepreneur, ialah owner dari Digital Bintaro Offset dan Screen Printing. Ia memanfaatkan berbagai macam destinasi wisata di Indonesia sebagai ladang untuk mencari penghasilan. Menarik sekali karena kita akan berbincang-bincang terkait pengalaman yang telah beliau lalui, suka duka yang pernah beliau lalui juga hingga menjadi seorang entrepreneur. Untuk itu mari kita sambut seorang owner dari Digital Bintaro Offset dan Screen Printing yang terhormat Bapak Purwanto. Dipersilakan Bapak, apakah suara saya terdengar? Dengar. Siap Ya. Bapak, silakan Bapak. Saya izin ya, tinggal ya. Siap Bapak, oke. Sudah, Malisa. Siap, silakan Pak Purwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Insinyur Arif Rahman Hakim, Kepala Deputi Bidang Pengembangan SDM, dan Bapak Nasrun, Esos MAB, Asdep Pengembangan Peran Serta Masyarakat. Yang selanjutnya tentunya Mbak Lisa Salsabila, yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak. Mohon izin Mbak Lisa. Siap Bapak, silahkan. Teman-teman semuanya, hari ini mungkin saya akan sedikit share pengalaman saya terjun di dunia digital printing atau di sablon, terutama di sablon MOOC dan juga kaos. Saya mengawali terjun di sablon ini sejak 2004. Ya, setelah lulus SMA, kemudian saya merantau, atau saya perkenalkan dulu sebelumnya, saya Purwanto Ipung, asli Tegal. Oh, Tegal. Siap. Ada orang Tegal nggak di sini? Ada Pak, tadi banyak banget peserta kita pada hari ini tentunya Pak, dari Sabang sampai Merauke. Iya. Orang Tegal Pak. Ada Tegal. Ada Tegal ya? Siap. Ya. Jadi 2004 saya hijrah, saya mulai ke sini. 2003 awalnya. Kemudian 2004 mulai bergabung. Saya magang, tadi sudah dikatakan Pak Nasrun ya. Magang lah. Saya magang mulai belajar di daerah Tangerang, Pondok Kacang, Pondok Aren. Magang bagaimana sablon. Kemudian pas waktu itu awal pemilu presiden Bapak SBY. Nah, itu awal-awal booming produk digital seperti MOOC, kemudian kaos, pin. Itu saya awal-awal belajar itu. Kemudian setelah saya magang selama 2004, 2005, 2006, baru 2007 saya mulai pengen usaha sendiri. Saya keluar. Saya bagaimana caranya? Order. Jadi workshop yang ada di tempat saya magang itu sebagai tempat produksi saya dengan istilahnya memanfaatkan link yang ada di Jakarta ini. Teman-teman saya pertama adalah membuat kartu nama. Kalau saya bisa nyablon seperti itu. Kemudian 2007, setelah 2007 itu awal saya bisa membeli alat-alat digital printing MOOC. Ya tentunya ini perjalanan yang luar biasa karena saya belinya nyicil, emang tidak ada uang. Saya beli waktu itu alat pin, yang paling murah alat pin dengan printernya tentu. Kemudian kumpul-kumpul lagi, setelah kumpul lagi uangnya saya belikan alat press ID card yang murah terkedua. Kemudian yang ketiga saya lanjut ke alat press MOOC. Kemudian kaos, yang terakhir kaos
paling mahal adalah kaos. Itu digital souvenir pada saat itu sudah begitu booming ya, sudah begitu di Indonesia. Terus berjalan sampai tahun-tahun dari 2007 sampai 2012 saya tekuni atau bisnis itu. Kemudian selain bisnis itu kita juga saya diminta satu lembaga untuk mengajar juga di desain grafis. Nah, itu di situ mulai tambah berkembang karena semakin banyak jaringan, semakin banyak link. Jadi saya sering diminta pelatihan sablon. Nanti akan saya tampilkan sedikit beberapa tempat-tempat pelatihan yang sudah saya pernah ini. Mungkin nanti sebentar Mbak, saya tampilkan screen Pak Sarip lewat akun Ipung ya. Bagaimana Mas Syarif? Ini bisa dibantu untuk menampilkan screen layar? Oke, tinggal Pak Ipung diaktifkan aja Pak. Ya, oke. Ya. Teman-teman semuanya, tidak panjang lebar ya. Kita langsung saja. Tadi di awal ada yang penasaran, berapa sih modalnya untuk jadi bikin sablon? Jadi yang pertama adalah semangat dulu. Sablon itu kalau saya bilang itu sangat mudah sekali. Tidak ribet, modalnya pun sangat-sangat murah banget. Dan mungkin teman-teman yang sudah pengalaman ataupun yang belum, yang sama sekali mungkin kaget, berapa sih modal sablon? Dari 100.000 bisa jadi 1 juta. Luar biasa. Dan itu sangat mudah kita lakukan. Lihat. Silahkan Pak Purwanto. Ya. Bisa terlihat ya? Siap, bisa Pak. Teman-teman semuanya. Bisa. Ini nanti, jadi alat sablon yang ada di depan ini, di layar screen itu. Nah, intinya ini, yang ini adalah rakel, kemudian ini ulano atau obat untuk mentransfer film ke screen ini. Kemudian ini tintanya atau pasta. Nah, ini pewarnanya. Kemudian ini screennya. Ya, berapa kira-kira kalau dihitung? 40 tambah 12 tambah 35 kurang lebih 150 nih ya. Nah, ini dari 150.000 ini dengan tinta ini yang ini 1 kilo. 1 kilo ini bisa untuk menyablon 100 kaos. 100 kaos bahkan lebih. 100 kaos. Artinya kalau satu kaosnya biasanya kalau satu warna misalnya, satu warna kita jual per warna 7.000, 5.000 sampai 7.000. Satu kaos, tinggal dihitung aja. Jadi satu kalinya belum udah kembali modal. Nah, seperti ini. Biasanya teman-teman kalau menjual kaos, kalau misalnya kalau beli di online itu harganya sekitar 80 sama 75.000 ya teman ya. Iya, betul sekali Pak. Betul nggak Mbak Lisa? Ya, itu modelnya berapa? Berapa tuh Pak? Satu kaosnya, ya, sampai 5.000 Mbak. Kalau ikut hitungan tintanya, untungnya gede banget ya, luar biasa. Artinya ini peluang yang sangat luar biasa. Karena makanya saya pengen berbagi, sharing. Nanti saya insya Allah 24 jam siap. Karena saya mendapatkan ilmu ini, mendapatkan pengalaman ini juga dari seorang entrepreneur yang begitu ikhlas mengajarkan saya. Jadi saya nggak akan menutup-nutupi berapa HPP-nya, berapa biaya segala macamnya. Ketika teman-teman mau belajar, mau bisa nyablon, insya Allah bisa saya bantu nanti.
Nah, itu yang di sablon. Secara teknis nanti insya Allah sesi berikutnya ya Mbak Lisa ya. Siap Bapak, itu Gampang sekali, mudah, sangat mudah sekali. Kemudian ini yang MOOC. Kalau MOOC ada tiga komponen aja. Ini printer, kemudian alat press. Nah, ini alat press. Ini printernya Sublime. Namanya printer menggunakan printer tinta Sublime. Tinta Sublime. Press. Oh, ini bukan alat pressnya. printer yang biasa ya Pak ya? Bukan, tintanya khusus. Oh, Tinta siap. khusus. Kemudian ini tentunya kalau digital ya. Digital itu ini alatnya kurang lebih sekarang 1.900.000-an. Untuk yang satu MOOC ini. Satu MOOC. Printernya dengan tintanya kurang lebih 2 juta. Jadi modelnya gedean mana nih, sablon sama ini sablon tadi 150 ya. Ini modelnya 3 juta ya. Nah, ya. 4 juta, hampir 4 juta. Ya. Nah, ini saya sekarang punya yang ini, yang 5, satu set ini kurang lebih 5 juta. Ini bisa kalau produksi kapasitas banyak, misalnya orderan-orderan yang banyak, tentunya ini akan membantu. Harga jual MOOC 18.000 sampai 25.000. ya, bisa lebih mahal. Terkadang juga lebih mahal ya Pak, apalagi kalau udah masuk dalam supermarket ya Pak. Betul sekali. Ini kalau dijual secara langsung yang datang, kebetulan kalau ya orang datang ke counter kita, ya bisa harganya sekitar itu. Ini tempat-tempat pengalaman saya mengisi pelatihan. Ini saya cari beberapa foto, dapatnya ini karena sudah lama sekali. Ini tahun 2006, 2013, ini 2015 ya. Saya kira itu aja Mbak Lisa yang perlu saya sampaikan. Nanti kita tanya jawab aja biar lebih jelasnya. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk sharing sessionnya. Ini kita langsung aja masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Yoga Setio Prabowo. Ini yang menanyakan, jika ingin menjalankan sablon kaos, lebih baik mana beli kaos jadi atau harus menjahit dari awal? Karena kurang ada basic awal untuk usaha kaos sablon. Itu seperti apa Pak kira-kira menurut Bapak? Bentar, saya tutup dulu ya. Ini screen. Gimana Mbak tadi Mbak? Oke, saya ulang lagi Pak ya. Mungkin untuk seluruh peserta, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya, karena kita sudah masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Jadi yang ingin bertanya terkait hal-hal yang masih bingung, silakan ditanyakan, karena ini bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini tentunya hanya dibatasi dengan 3 orang penanya saja ya. Ini pertanyaan pertama, Bapak Purwanto, dari Yoga Setio Prabowo, yang menanyakan, jika ingin menjalankan sablon kaos, lebih baik mana, beli kaos jadi atau harus menjahit dari awal? Karena kurang ada basic awal untuk usaha kaos sablon. Menurut Bapak seperti apa Pak? Silahkan. Jadi kalau di awal-awal pengalaman saya, itu dua-duanya bisa dilakukan, tapi untuk mempermudah kita, karena nanti insya Allah besok praktek ya, bagaimana menyablon menggunakan kaos yang sudah jadi. Kalau kaos sudah jadi, kita akan terbantu, artinya tidak ribet-ribet mencari konveksi, kemudian itu ada caranya masing-masing. Tentunya lebih mudah ketika kaos sebelum dijahit. Kalau kaos jadi, tentunya kita belanja kaosnya, kemudian kita sablon dengan caranya. Baik, ini mungkin dari Bapak Yoga ada yang ingin ditanggapi atau seperti apa, silahkan. Atau kita langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Boleh, Pak Purwanto.
Baik, Ya, siap. ini ada pertanyaan dari Novi Darmalia. Saya mau bertanya bagaimana caranya untuk membuka peluang usaha, sedangkan saya tidak punya pengalaman kerja sama sekali. Bagaimana Pak menurut Bapak cara untuk membuka peluang usaha? Karena ini dari Novi Darmalia belum memiliki pengalaman kerja sama sekali. Peluang usaha sama kerja beda ya, Bu. Iya sebenarnya. Iya. Saya pengalaman saya ketika menjual, jadi menjadi ini, saya bikin kartu nama dulu. Kebalik sebentar. Jadi ketika saya sudah mempunyai skill, ya skill sablon, terutama kita harus punya skill dulu. Ketika sudah punya skill, saya bisa nyablon nih. Tinggal bagaimana menjual. Itu yang kadang orang susah ya. Saya awal-awal saya bikin kartu nama. Walaupun saya tidak punya workshop, saya tidak punya tempat sablon, saya tidak punya alat-alat. Sementara saya udah bisa, cuma saya belum punya itu. Saya bikin kartu nama. Contohnya tukang sablon keliling. Disebar dulu ya Pak. Ya. Marketingnya dulu jadi yang berjalan. Tukang sablon keliling. Terus bagaimana saya menyablon? Saya sablon tempat saya magang. Ya, saya ngoper, ambil selisih berapa dari itu. Kemudian setelah punya modal, belikan alat, bisa nyablon sendiri. Begitu, Mbak. Pengalaman. Menarik sekali Bapak, luar biasa. Jadi untuk awal-awal mulanya belum punya alat apapun tapi sudah bisa ilmu menyablon dan langsung bikin kartu nama ya Pak. Bikin kartu nama. Terus kita manfaatkan jaringan. Oke, yang penting berani dulu ya Pak. Berani dulu. Kadang yang teman-teman yang tidak pede ya, itu sebenarnya itu kita harus berani, harus pede, harus ketika punya, tentunya dibarengi dengan ilmu yang kita punya ya. Siap Bapak. Itu untuk ini sebagai sharing aja teman-teman. Saya tidak pernah mendapatkan ini di perkuliahan atau di sekolah ilmu-ilmu ini. Justru setelah saya hijrah ke sini atau merantau ke Jakarta ya. Ilmu-ilmu banyak yang saya dapetin dengan ikut latihan seperti itu. Jadi teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Pasti bisa kalau ada kemauan. Lagi di Jakarta persaingannya begitu ketat. Kalau boleh bilang sih Jakarta kejam lah untuk teman-teman yang di Jakarta ya. Lu gua gitu kan bahasanya. Lebih kejam dari Ibu Tiri ya Pak? Ya katanya, tapi sesungguhnya tidak. Baik kok. Banyak teman-teman yang mendukung, banyak dukungan-dukungan dari teman-teman yang semangat itu. Mbak. Baik Bapak, tentunya yang sangat luar biasa sekali pengalaman dari tahun 2004 hingga sampai dengan 2020 banyak sekali suka duka yang pastinya telah dilewati ya Pak. Betul sekali. Sebenarnya apa sih kiat-kiat Bapak bisa bertahan sampai dengan sekarang? Menurut Bapak seperti apa? Saya pribadi itu tipe orang yang susah bekerja, Mbak. Tidak mau bekerja. Sama orang lain maksudnya. Nggak mau jadi karyawan ya? Iya, betul sekali. Makanya ini karyawan-karyawan saya bilang, kamu jangan lama-lama di sini. Maksimal, minimal atau minimal ya 2 tahun. Luar biasa, Pak. Bukan di PHK, tapi harus punya usaha sendiri. Paling enggak motivasi mereka. Ya, untuk motivasi. Saya suruh belajar. Tadi Pak Asdep sudah menerangkan ya, desain itu sangat penting. Saya juga desain belajar tidak di perkuliahan atau di sekolah. Justru di sini saya belajar otodidak. Sekarang banyak kan ya di Google, di YouTube. Kemudian teman-teman juga yang mendukung. Intinya kalau kita sudah terjun, kalau teman-teman sudah terjun di digital dan sablon, itu akan ketemu jalannya. Otomatis ketika kita menghadapi masalah, nggak mau dong kita diam, pasti cari tahu jalan keluarnya. Ini bagaimana sih misalnya menyablon ini, kalau kita yang istilahnya anggap, maka kita akan cari cara dengan nonton YouTube atau bertanya kepada teman-teman yang sudah mengetahui.
Begitu, Mbak. Baik, Bapak. Siap, luar biasa sekali. Ini benar-benar menginspirasi. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, Bapak, tapi kita batasi hanya untuk 3 buah pertanyaan saja ya, Pak, pada pagi hari ini. Tentunya pagi hari menjelang siang sudah ya. Oke. Mungkin untuk seluruh peserta, ini bisa bergabung di kelas kita selanjutnya, karena ini kan untuk yang sesi pertama, masih ada sesi kedua, untuk untuk menjelaskan terkait bagaimana cara pembuatan digital printing sablon kaos dan juga mug ya Pak. Jadi ini kita mengambil satu pertanyaan lagi. Oke, satu lagi ini aja. Dari Roni NS, izin bertanya, jenis-jenis tinta sablon itu apa saja? Dan kelebihan dan kekurangannya, misalkan sebutkan salah satu jenis tinta dan juga trik bagaimana mengerjakannya agar rapi. Aduh, sebenarnya kalau untuk trik kita akan jelaskan di minggu depan ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke, kita cari pertanyaan selanjutnya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Oke, dari David Setiadi. Menurut Bapak, inovasi dan kreativitas apa yang harus dilakukan pada saat penjualannya berkurang dan minat pembelinya menurun? Menurut Bapak seperti apa Pak? Menarik sekali pertanyaannya. Penjualan menurun ya. Kalau di sablon, ini kalau digital kan gampang ya, tinggal ikuti desain misalnya foto pribadi, di sablon di mug. Kalau untuk sablon, kita bisa salah satu contoh inovasi, misalnya sablon kaos satuan, desain suka-suka, seperti itu. Mungkin jadi dia bisa menyablon satu pun diterima, kita jual secara online, kemudian ya itu salah satu inovasi aja. Jadi penjualan online dengan jargonnya kaos saat menerima sablon kaos satuan, desain suka-suka, harganya juga suka-suka. Balik lagi kepada marketing ya Pak, strategi marketing ya. Jadi meskipun ada pesaing atau penghasilan menurun, tetapi balik lagi kepada bagaimana caranya kita bisa menstrategikan daripada marketingnya ya Pak. Karena segala sesuatu itu pasti membutuhkan yang namanya marketingnya ya Pak. Iya, betul sekali. Baik, mungkin ini dari peserta ada yang ingin ditanggapi atau seperti apa? Kalau tidak ada, ini langsung aja kita langsung masuk ke closing statement. Silakan Bapak Purwanto. Sampai jam berapa Mbak? Ini kita batasi sampai jam 12 Bapak izin. 2 menit ya. Siap Bapak. Oh baik, teman-teman semuanya. Kalau ada kata-kata yang sering kita lihat ya, di kaos, di sepatu itu, just do it. Just do it. Oke. Lakukan saja. Ya, nanti insya Allah ada jalan. Ya, lakukan saja. Lakukan dulu. Insya Allah ada jalan. Kalau misalnya udah punya modal nih, beli aja alatnya, screen. Itu yang tadi saya tampilkan di cuma berapa 5 item ya. Ketika sudah beli, otomatis akan termotivasi. Bagaimana cara menggunakan alat tersebut untuk menyablon kaos. Intinya kaos, kalau sablon manual itu modal murah, jualnya luar biasa. Modalnya sedikit, untungnya selangit. Luar biasa, modal sedikit untung selangit. Iya, ya insya Allah. Itu aja. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengizinkan saya untuk sharing sedikit ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman dan juga diri saya sendiri tentunya. Kebetulan alhamdulillah ini mungkin di belakang saya ada mesin digital printing. Oh siap, makanya saya agak kurang fokus itu seperti apa, seperti piano atau apa? Bukan. Oke, itu mesin digital digital printing ya Pak? Ya, digital printing. Ini mesin outdoor 3 meter. Teman-teman yang mau bisa, alhamdulillah saya sudah punya toko di Tokopedia, kemudian Bukalapak, terus Shopee, dan juga OLX. Teman-teman yang mau nyablon seluruh Indonesia bisa. Tinggal pesen aja. 15.000 gratis desain.
Waduh, luar biasa. Bocoran Jadi aja. kalau misalnya moderatornya mau pesen juga, berarti ada potongan harga juga ya, Pak? Itu udah potongan, Pak. Oh, siap. Ya. Jadi namanya tukang spanduk. Kalau di toko online-nya yang saya ini. Jadi, termasuk strategi marketing. Oke, Itu aja, Mbak termasuk Lisa. salah Terima kasih satu banyak. strategi marketing. Oke, Pak. Itu mungkin alat yang di belakang itu bisa mencetak sampai berapa pieces, Pak, dalam sekali cetak? 1.000 ya, per meter, 1.000 meter ya. Oh, 1.000. Sehari bisa lebih. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih atas closing statement-nya. Terima kasih sudah ikutan sharing bersama kita tentunya di kelas online pada hari ini. Nanti untuk sesi selanjutnya masih akan kita lanjutkan dengan keseruan-keseruan lainnya tentunya. Bapak Ibu hadirin dan semua peserta kelas online itu begitu sangat antusias dan begitu sangat ramai sekali. Pertanyaan yang masuk ke dalam box pertanyaan kita juga sangat luar biasa. Jadi kita tadi sudah mendengarkan closing statement yang telah disampaikan oleh narasumber kita, seorang entrepreneur sukses di bidangnya. Maka berakhir pula rangkaian acara kelas online strategi bisnis dan juga tutorial pembuatan sablon kaos dan printing mug berbasis e-learning yang dipersembahkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Tentunya acara pada hari ini dapat terselenggara dengan baik itu karena dukungan penuh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Ucapan terima kasih kepada pelaksana program PLT Asisten Deputi Peran Serta Masyarakat dan jajarannya. Ucapan terima kasih kepada Pak Purwanto selaku narasumber. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya juga terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana dan seluruh peserta kelas online strategi bisnis dan tutorial pembuatan sablon kaos dan printing mug berbasis e-learning yang saya cintai. Akhir kata, jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada kata yang salah, jangan pula disimpan di dalam hati. Saya Elisa Salsabila selaku moderator mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.